شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berbagai macam nikmatnya. Allah berikan kepada kita kesehatan dan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Allah berikan kepada kita taufik dan kekuatan untuk puasa di siang hari, dan Allah berikan kepada kita taufik untuk bisa menjalankan ibadah salat tarawih. Semoga rentetan amal saleh yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, semua para sahabatnya tanpa terkecuali, dan umat beliau sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara nikmat agung yang Allah berikan kepada kita adalah sampainya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, padahal kita hidup di negeri yang jauh dari negeri asal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita hidup di zaman yang jauh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya agama Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan kekal. Manusia ada yang terkadang memegang agama Allah, terkadang ada yang meninggalkannya. Manusia terkadang di suatu daerah dia berjuang untuk agama Allah, tapi daerah lain ada orang-orang yang ingin menyingkirkan agama Allah. Tapi perlu kita ingat bahwasanya agama Allah senantiasa akan kekal. Kitab sucinya abadi terjaga. Begitu pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis beliau senantiasa terjaga. Maka kita punya kewajiban terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu agar kita mempelajarinya, agar kita mengamalkannya, dan agar kita menebarnya. Karena ilmu apabila ada pada suatu daerah, daerah itu akan menjadi baik. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, idza kana al-ilmu fi baladin fa fihi khairun
Ilmu itu apabila ada pada suatu daerah, maka daerah itu akan menjadi baik. Wa idza kana al-ilmu laisa fi baladin falaysa fi khair. Apabila ilmu itu tidak ada pada suatu daerah, maka daerah itu tidak akan ada kebaikan. Yang dimaksud dengan ilmu yang memberikan pengaruh kebaikan pada diri manusia, ilmu yang memberikan pengaruh kebaikan pada masyarakat dan suatu daerah, tidak lain adalah ilmu Alkitab, ilmu Sunnah, ilmu Islam, ilmu Al-Quranul Karim, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Ramadan merupakan bulan yang Allah agungkan. Begitu pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mengagungkannya, dan dahulu para salaf sangat mengagungkannya. Maka kita umat Islam juga diperintahkan untuk mengagungkan bulan ini dengan cara meningkatkan amal soleh kita, dengan memperbaiki amal kita. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dan hadis ini hadis yang sangat agung sekali, sehingga disebutkan oleh Imam Bukhari di 5 tempat dalam sahihnya dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia paling dermawan, berarti setiap saat, kapan saja. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi ketika berada di bulan Ramadan. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap saat itu mengamalkan tuntunan Allah. Tapi ketika datang bulan mulia, maka belum meningkatkan lagi. Seorang ulama bernama Fadilatu Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala menjelaskan apa makna jud, kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencakup beberapa makna agung. Yang pertama, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jada binafsihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dermawan dengan jiwanya, sampai-sampai ketika datang waktu al-jihad fi sabilillah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu semangat sampai beliau terluka, sampai giginya pecah dan seterusnya. Ini bagian daripada al-jud bin nafsi, kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jiwanya. Kemudian makna yang kedua, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jada bijahihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dermawan dengan posisi dan kedudukannya. Terkadang dalam kehidupan di masyarakat ada perkara-perkara yang membutuhkan penyelesaian, membutuhkan solusi, yang terkadang itu membutuhkan adanya orang-orang yang punya posisi, yang punya kedudukan, yang dia terpandang di masyarakat, yang suaranya didengar oleh manusia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan posisinya yang mulia di sisi Allah dan mulia di hadapan manusia, maka beliau memanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan bagi manusia banyak. Dan ini bagian daripada al-jud, ini bagian daripada kedermawanan. Kemudian makna yang ketiga, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jada bimalihi alladhi a'tahu Allahu iyah. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dermawan dengan hartanya,
harta yang Allah berikan, dan ini mencakup harta yang hukumnya wajib, begitu pula mencakup harta yang hukumnya sunnah. Dan bulan Ramadan terkumpul di dalamnya sebab-sebab kedermawanan. Ada zakat fitri. Begitu pula bagi yang haulnya itu pada bulan Ramadan, maka ada zakat mal. Dan seorang dibolehkan untuk memajukan waktu atau haul zakatnya yang sebenarnya setelah Ramadan diajukan pada Ramadan, karena melihat kebutuhan manusia. Dan sahabat Utsman bin Affan mengatakan, syahru siyamikum syahru zakatikum, bahwasanya bulan puasa kalian adalah bulan zakat-zakat kalian, dan ini bagian daripada kedermawanan. Begitu pula memberikan buka kepada orang fakir miskin atau kepada orang-orang yang berpuasa. Begitu pula amalan-amalan yang lainnya, tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, berupa zakat mal atau berupa sedekah-sedekah sunnah. Terutama zaman pandemi, barangkali ada tetangga-tetangga kita atau kerabat kita yang dia membutuhkan uluran tangan. Ini bagian daripada kedermawanan. Dan amal soleh itu dilipat gandakan oleh Allah dengan banyak sebab. Terkadang dengan mulianya waktu seperti bulan Ramadan, tapi juga terkadang karena kondisi manusia yang sulit, sehingga saat manusia sulit kemudian kita menggerakkan tangan kita memberikan manfaat kepada manusia. Ini juga sebab dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam bab korban, Nabi SAW pernah melarang para sahabat untuk menyimpan daging lebih daripada 3 hari. Kemudian ketika datang berikutnya, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apakah kita tidak boleh lagi menyimpan? Maka kata Nabi SAW, kulu wa tasaddaqu waddakhiru, makanlah, sedekahkan dan simpanlah, karena kami dahulu melarang untuk menyimpan daging korban karena banyak manusia kesulitan. Menunjukkan bagaimana Nabi SAW begitu perhatian dengan kondisi manusia. Dan ini bagian daripada keindahan Islam, bagian daripada kemuliaan Islam, yang berusaha untuk mendekatkan antara orang-orang yang Allah berikan kelebihan dan orang-orang fakir miskin, yang ini barangkali tidak ada pada syariat-syariat yang lainnya. Kemudian ma'asyiral muslimin, makna yang keempat di antara makna kedermawanan adalah, yaitu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam jada bi irsyadatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dermawan dengan petunjuknya, mengajarkan kebaikan, menunjukkan kebaikan, nuntun manusia kepada kebaikan, memberikan contoh kepada kebaikan. Ini bagian daripada kedermawanan yang dimiliki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia di antara kita terkadang bisa mengamalkan bagian daripada kedermawanan ini, tidak bisa yang lainnya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan dengan aneka ragam kedermawanan, dan umatnya diperintahkan untuk mengamalkan dan mengikutinya dengan kemampuan yang Allah berikan masing-masing dan kemudahan yang Allah berikan. Kemudian kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, setelah beliau mengatakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan, menunjukkan adanya peningkatan. Maka seorang muslim tidak boleh sama antara sebelum Ramadan dengan ketika datangnya bulan Ramadan. Ramadan bulan yang luar biasa yang harus kita agungkan, dan ini kesempatan yang tidak Allah berikan kepada setiap manusia. Maka rugi ketika kita sama. Bisa waktu kita habiskan buat ngobrol panjang lebar atau buat hal-hal yang tidak bermanfaat, maka Ramadan bukan waktunya. Karena waktu yang singkat ini bisa jadi ketika kita sungguh-sungguh dengan niat yang baik dan cara yang benar, maka waktu yang singkat bisa mengalahkan amal manusia sepanjang hidupnya. Dalam dunia dagang,
senantiasa manusia ingin modal sedikit-dikitnya, sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Maka Ramadan ini adalah waktu yang singkat tapi dalamnya banyak kebaikan. Maka siapa yang dia bisa manfaatkannya, dia beruntung. Tapi siapa tidak bisa manfaatkannya, dia merugi. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ragima anfuhu," celaka seorang man adraka Ramadan walam yaghfirullah. Berjumpa Ramadan tapi tidak Allah ampuni. Menunjukkan bagaimana belum mengakukan Ramadan ini. Dan anu muqassirun, kita umat ini banyak kekurangan, banyak amal-amal yang kita bisa tapi karena tidak kita kerjakan. Ada kesempatan beramal tapi karena tidak kita beramal. Kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudarisul Quran, ketika datang bulan Ramadan beliau mudaras Al-Quran. Rasulullah dengan Al-Quran itu kapan saja. Tapi ketika datang bulan Ramadan beliau meningkatkan lagi. Terlebih lagi ketika berjumpa dengan Jibril alaihissalam. Maka ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan ini terkumpul kebaikan. Di dalamnya bulan yang mulia. Kemudian Allah turunkan melalui malaikat paling mulia kepada orang yang paling mulia, dan Allah turunkan kepada masyarakat paling mulia, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka terkumpul berbagai macam kemuliaan. Jibril alaihissalam paling mulia, dampak dari wahyu Al-Quran yang beliau bawa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Rasul paling mulia, pengaruh wahyu yang beliau terima. Ramadan bulan yang paling mulia karena pengaruh dari turunnya Al-Quran pada bulan ini. Dan para sahabat menjadi mulia karena menerima Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Maka kita juga insya Allah bisa mendapatkan bagian daripada kemuliaan tersebut apabila kita mengamalkan. Karena bulan mulia, Ramadan mulia, tapi bulan mulia tidak bisa memuliakan diri kita. Yang dapat memuliakan diri kita adalah amal-amal kita sendiri. Sebagaimana bumi mulia tidak bisa memuliakan seorang hamba yang ada di dalamnya, maka begitu bulan-bulan mulia tidak bisa memuliakan diri kita. Walakin yuqaddisu amalu, yang dapat memuliakan diri kita adalah amal-amal kita sendiri. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika berbuat baik untuk kalian sendiri, jika berbuat buruk untuk kalian sendiri. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dahulu berjumpa dengan Jibril kullalalah, tiap malam. Dan beliau lebih sungguh-sungguh. Ini menunjukkan kepada kita apa? Bahwasanya seseorang bagaimanapun juga mulianya, maka dia diperintahkan oleh Islam untuk bersahabat dengan orang-orang mulia. Karena bersahabat dengan orang-orang mulia, orang yang ahli kebaikan, ini punya pengaruh. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih semangat lagi beramal ketika berjumpa dengan Jibril alaihissalam. Maka seorang tidak boleh meremehkan bagaimana pentingnya pengaruh teman. Sehingga teman itu kalau tidak api, dia adalah minyak wangi. Kalau tidak api, dia akan membakarnya, akan merusaknya. Dia adalah minyak wangi yang akan memberikan pengaruh pada dirinya, pengaruh pada agamanya. Lihat diri kita dan kebanyakan manusia, kita menjadi orang senang ke masjid, di antaranya banyak jasa dari teman-teman kita atau keluarga kita atau guru kita, itu pengaruh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan teman baik itu seperti penjual minyak wangi. Bisa jadi engkau membelinya, kalau tidak engkau mendapatkan bau yang harum. Berteman dengan teman baik itu pasti ada efeknya pada diri kita. Begitu pula berteman dengan teman rusak, itu punya dampak, punya efek, punya pengaruh. Kebanyakan anak-anak muda menjadi baik dampak daripada persahabatannya.
Begitu pula ketika rusak, itu juga dampak daripada persahabatannya. Maka Jibril alaihissalam berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu memberikan dampak pada ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin semangat mudarasul Quran ketika berjumpa dengan Jibril alaihissalam. Wa kana dzalika kulla lailah, dan setiap malam di bulan Ramadan. Terkadang Jibril membacakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca, disimak Jibril alaihissalam. Kemudian di ujung hadis Ibnu Abbas mengatakan, wala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadu au asyaddu judan minar rihil mursalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih dermawan daripada angin yang menghembus, menunjukkan tersebarnya kebaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa memanfaatkan kehidupan kita untuk bisa beramal saleh. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas man tala umur wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia yang usianya panjang dan baik amalnya. Bertambahnya umur, tambah berusaha untuk menjadi baik. Baik hatinya, baik perilakunya, baik lisannya, baik akidahnya, baik ibadahnya, baik moral dan akhlaknya. Kaitan hak Rabbul Alamin maupun para hamba Allah. Wa syarrun nas, seburuk-buruk manusia, man tala umur wasa amaluh, yang umurnya panjang tapi buruk amalannya. Panjangnya umur saja tidak diimbangi dengan amal soleh, tidak manfaat, bahkan bisa memudaratkan. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas, kita berharap semoga Allah memberikan taufik untuk bisa beramal soleh dan menjadikan kita alus sa'adah di dunia wal akhirah. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.